Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Umi Khairia, nomor NIM 2003211000024. Nah, pada video sebelumnya saya telah menjelaskan morfologi serangga dari lalat, dan di video kali ini pada acara praktikum kedua saya akan menjelaskan gejala simptomatik pada tumbuhan yang ada di sekitar rumah saya. Tentunya kalian belum sepenuhnya tahu apa sih gejala simptomatik itu. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya simak video berikut ini. Nah, apa sih simptomatik itu? Simptomatik merupakan bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit pada tumbuhan. Gejala atau biasa disebut dengan simptom merupakan perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri akibat dari serangan penyebab penyakit. Nah, berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi menjadi dua, yaitu gejala lokal yang bersifat setempat dan gejala sistemik yang merupakan gejala yang dapat menyebar ke seluruh tubuh tanaman. Nah, secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi tiga pokok. Yang pertama ada gejala nekrotis, yaitu terdiri dari nekrose. Nekrose itu matinya sel pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak pada tanaman. Yang kedua ada klorase atau menguning. Ini merupakan perubahan warna pada tanaman. Yang ketiga ada perforasi, yaitu rontoknya sel-sel mati sehingga ada lubangnya pada tanaman tertentu. Selanjutnya ada kanker, yaitu matinya sekumpulan sel pada bagian yang berkayu. Berikutnya ada perdarahan, adalah keluarnya substansi dari bagian tumbuhan atau tanaman. Dan yang terakhir ada busuk yang disebabkan pada tanaman tertentu. Berikutnya ada gejala hipoplastis yang terdiri dari roset, yaitu pembentukan daun yang berdesakan. Ada kerdil dan perubahan simetri pada tumbuhan. Dan berikutnya ada gejala hipoplastis yang terdiri dari CC2 atau tumor, yaitu berupa bisul-bisul pada jaringan tumbuhan, ada erinose, dan ada gejala menggulung. Oke, untuk tanaman pertama yang ada di sekitar rumah saya adalah tanaman cabai. Nah, di Indonesia sendiri tanaman cabai mempunyai daya adaptasi yang cukup luas. Oleh karena itu, tanaman ini umumnya dapat dibudidayakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik ditanam di dataran rendah maupun di dataran yang tinggi, sampai dengan ketinggian sekitar 1400 mdpl dengan suhu tumbuhan cabainya sekitar 25-20 derajat Celcius dan 18-20 derajat sampai pada malam hari. Tanaman cabai ini memang bisa ditanam di berbagai tempat, baik di luas pekarangan maupun rumah dan pot. Namun bukan berarti menanam cabai adalah hal yang sangat mudah. Kegagalan menangkal serangan hama tanaman cabai juga bisa mempengaruhi keberhasilan dalam penanaman cabai. Untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terdapat dalam tanaman cabai ini, mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Pada tanaman ini memiliki gejala nekrotis, yakni gejala klorose atau menguning. Nah, gejala ini disebabkan karena perubahan dari bagian tanaman yang seharusnya memiliki daun berwarna hijau menjadi kuning karena akibat rusaknya klorofil. Bisa dilihat tanaman cabai ini memiliki daun yang sangat kuning. Nah, gejala menguning ini merupakan gejala sekunder yang disebabkan karena serangan parasit pada bagian lain dari tanaman, misalnya pada akar tanaman cabai ini maupun pangkal batang tanaman cabai ini. Tentunya disebabkan oleh keadaan luar yang kurang baik, misalnya kurangnya zat lemas N. Tanaman cabai ini selain memiliki gejala nekrotis juga memiliki gejala hipoplastis, yaitu perubahan simetri, yakni hambatan pertumbuhan pada tanaman tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lain, yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk sehingga daun tanaman cabai ini mengalami layu. Pada tanaman yang kedua ada tanaman bayam. Tanaman bayam dapat ditanam sepanjang tahun, baik di dataran yang rendah maupun di dataran yang tinggi. Dapat pula ditanam di areal kebun atau pekarangan rumah seperti milik saya ini. Nah, waktu penanaman yang baik adalah pada saat awal musim hujan, atau kita bisa dapat menanam pada awal musim kemarau.
Bayam ini akan tumbuh dengan optimal bila ditanam di tanah dengan derajat keasaman atau pH tanah sekitar 6-7. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut gejala apa yang terdapat tanaman bayam ini, kita simak video berikut ini. Pada tanaman kedua adalah tanaman bayam. Nah, kalian bisa melihat sendiri pada tanaman bayam ini terdapat banyak sekali bercak-bercak pada daunnya. Ada noda atau spot-spot yang banyak sekali. Tentunya kalian berpikir gejala apa yang terdapat pada tanaman bayam ini. Jadi tanaman bayam ini memiliki gejala nekrotis. Apa sih gejala nekrotis itu? Gejala nekrotis yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak, noda-noda atau spot berwarna coklat atau hitam. Bayam ini memiliki gejala nekrotis. Oke, jadi tanaman terakhir ada tanaman cabai yang pastinya berbeda gejala dengan tanaman cabai sebelumnya. Apa aja sih gejala penyakit yang ada di cabai ini? Yuk simak video penjelasan lengkapnya berikut ini. Pada tanaman ketiga terdapat tanaman cabai yang tentunya berbeda penyakit dengan tanaman cabai sebelumnya. Pada tanaman cabai ini memiliki gejala hipoplastis yaitu kerdil yang disebabkan karena terhambatnya pertumbuhan bagian-bagian tanaman sehingga ukurannya lebih kecil dari biasanya. Penyakit ini disebabkan oleh virus atau mikroplasma. Terdapat juga penyakit lain yaitu menggulung atau biasa disebut dengan kerupuk, yakni disebabkan oleh pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun pada tanaman cabai ini. Terima kasih, sekian penjelasan gejala simptomatik pada tumbuhan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Umi Khairia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.